Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas buku kitab TK dari Ruang Guru pada materi pelajaran matematika tingkat lanjut dengan topik aljabar. Mari kita ke soalnya saja. Kita ke soal yang pertama. Jika matriks A 2x plus 1, x, x min 1, x min 2 merupakan matriks singuler, maka hasil kali dari semua nilai x yang mungkin adalah. Nah, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat tidak untuk matriks singuler itu apa? Matriks singuler itu adalah matriks yang tidak punya inverse, artinya nilai determinannya akan sama dengan 0. Berarti kalau gitu berarti kita akan lakukan cari determinan dari si A-nya. Untuk mencari determinan A-nya itu akan sama dengan kita kalikan silang aja teman-teman. Berarti diagonal utamanya kita kalikan dari diagonal yang satunya. Berarti nanti kita tinggal hitung teman-teman. 2x plus 1 dikali dengan x min 2 dikurangi x dikali dengan x min 1. Kita bisa kalikan secara manual. 2x dikali x hasilnya jadi 2x kuadrat ya. Dengan cara yang sama 2x dikali min 2 maka hasilnya adalah 4x. 1 kali x jadi plus x, 1 kali min 2 jadi min 2, dan kita kurangi min x dikali x berarti min x kuadrat, min x dikali min 1 jadi plus x. Tinggal kita hitung 2x kuadrat dikurangi x kuadrat maka hasilnya jadi x kuadrat. Kemudian kita juga kurangi ini bisa ya, negatif 4x ditambah x jadi negatif 3x, negatif 3x ditambah x teman-teman jadi berapa tuh? Jadi negatif 2x ya. Kemudian dikurangi dengan 2. Jangan lupa nilai matriks singuler itu determinannya 0, maka kita bikin sama dengan 0. Kalau sudah diapakan? Ya kalau sudah berarti kita sudah bentuk membuat persamaan kuadrat. Pertanyaannya adalah hasil kali teman-teman. Masih ingat nggak kalau hasil kali? Hasil kali dari faktor-faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat itu kan x1 dikali x2 itu sama dengan negatif. Hasilnya adalah c dibagi a. Kalau dari sini A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 2 juga. Maka C dibagi A itu negatif 2 dibagi 1, hasilnya adalah negatif 2. Berarti jawabannya yang A ya. Gitu teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Apa susah atau mudah? Saya kira nggak terlalu susah ya. Tapi kalau teman-teman merasa ada kesulitan, boleh tanya lagi di kolom komentar teman-teman ya. Misalkan ini kesulitan, soal ini maksudnya apa gitu, boleh tanya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dulu. Diketahui sebuah balok memiliki ukuran panjang 3x, lebarnya 2x min 1, tingginya x plus 4. Jika fx merupakan volume balok tersebut, bentuk vx nya itu gimana gitu kan ya. Jadi kita bisa langsung hitung volumenya saja sih sebetulnya ya. Volume balok itu kan rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi kan teman-teman ya. Panjangnya kita udah punya 3x, lebarnya kita punya 2x min 1, dan tingginya kita punya x plus 4. Lantas bagaimana yang bisa diselesaikan? Ya kita kali saja teman-teman seperti biasa ya. Kita kalikan 3x kali 2x, 3x kali min 1. Hasilnya berapa dulu itu? Jadi 6x kuadrat dikurangin 3x ya. Kita kurungkan dulu, kemudian dikali dengan x plus 4 teman-teman. Kalau sudah kita kalikan 6x kuadrat kali x, 6x kuadrat kali 4 min 3x kali x min 3x kali 4. Berarti hasilnya nanti ini berarti 6x pangkat 3 ditambah 24x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x. Jadi kita bisa hitung 6x kuadrat 6x pangkat 3 ditambah 24 kurangi 3 21x kuadrat dikurangi 12x gitu ya.
Berarti jawabannya adalah Vx nya itu sama dengan yang C, teman-teman ya. Gitu, mudah ya, mudah insya Allah. Jadi kalau menemukan soal jangan dibuat pusing dulu, kita coba kerjain dulu aja apa yang bisa kita kerjakan gitu kan ya. Oke, lanjut di nomor 3. Polinomial fx yang berderajat 3 bersisa 2 jika dibagi x min 3, bersisa negatif 5 jika dibagi x plus 4. Sisa pembagian dari x kuadrat plus x min 12 itu berapa? Oke, kita lanjut di nomor 3 ya. Sebuah fungsi bentuk polinom fx yang berderajat 3 bersisa 2 jika dibagi dengan x min 3 dan bersisa negatif 5 jika dibagi dengan x plus 4. Sisa pembagian fx oleh x kuadrat plus x min 12 itu berapa? Jadi coba kita buat dulu ya. Ini kan fx-nya kalau berderajat 3 bersisa 2 jika dibagi x min 3, maka kita bisa tuliskan f3-nya itu akan sama dengan 2, f negatif 4-nya akan sama dengan negatif 5 ya. Jadi simpan dulu teman-teman informasi yang sini. Oke, kalau sudah kita punya kita punya fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat plus x dikurangi 12, ini dari soal ya. Nah, kalau si fx itu dibagi oleh x kuadrat plus x min 12, ini kan pasti dia punya sebuah pengalian, yaitu hx akan memiliki sebuah sisanya tuh sx lah misalkan. Nah, dari sini berarti kita bisa tulis x kuadrat plus x dikurangi 12 dikali hx. Nah, kalau dalam sebuah bentuk polinom itu hasil sisa itu pasti derajatnya lebih kecil dibandingkan pembagi. Misalkan di sini pembaginya x pangkat 2, maka di sini ya pasti bentuknya x pangkat 1, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk umum aja yaitu ax plus b ya. Maka kita bisa faktorkan di sini x pangkat 2 plus x min 12 itu berarti x plus 4 dikali dengan x min 3 dikali dengan hx akan sama ditambah dengan ax plus b gitu kan ya. Nah, kalau sudah kita bisa coba untuk substitusikan nilai dari x-nya. Kita udah punya nih nilai x-nya. X-nya di mana? X-nya tuh yang ini nih, di dalam si f-nya ya. Ini nilai x-nya. Coba kita kalau substitusikan nilai si x sama dengan 3, maka nanti f3-nya sama dengan, kalau kita substitusikan ke sini teman-teman, nilainya itu pasti 0 ya, karena 3 dikurangi 3 itu 0, 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0. Tapi kita tulis ulang aja ya, biar teman-temannya kelihatan bentuknya itu gimana gitu. Berarti di sini 3 plus 4, di sini 3 min 3, di sini ya H3 berarti ditambah dengan A dikali 3 tambah B ya. Berarti kan ini kan hasilnya 0 semua. Ini 0 teman-teman, 3 kurang 3 0, 0 dikali berapapun ini nggak peduli ya, dikali di sini H3 dikali ini juga nggak peduli, kan nilainya pasti tetap sama dengan 0 kan. Maka F3 nya akan sama dengan bilangan yang belakang aja, yaitu 3A ditambah B gitu ya. Oke, kita punya bahwa F3 itu sama dengan 2, maka 3A tambah B sama dengan 2. Ini jadi persamaan yang pertama. Kalau kita lakukan cara yang sama dengan mensubstitusikan nilai fx sama dengan negatif 4 ke fx, maka hasilnya jadi negatif 4 tambah 4. Di sini berarti negatif 4 dikurangi 3 dikali h negatif 4 ya, akan dikali juga oleh, akan ditambah dengan si a yang di sini berarti negatif berarti A dikali negatif 4 ditambah B gitu ya. Nah, ini kan negatif 4 tambah 4 kan 0, 0 kali ini 0, ini kali ini 0, berarti hasilnya tinggal bilangan yang belakangnya itu negatif 4A ditambah B. Kita punya bahwa F negatif 4 nya nilainya sama dengan negatif 5 kan teman-teman ya. Ini berarti persamaan yang kedua. Maka kita tinggal lakukan eliminasi untuk 1 dan 2. Maka tinggal bisa didapatkan 2 ditambah B, 3A maksudnya 3A ditambah B sama dengan 2, si negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 5. Kita kurangi,
3 dikurangi negatif 4A berarti plus 7A. B dikurangi B0, maka 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7, berarti A nya sama dengan 7 bagi 7 teman-teman, berapa? Betul, 1 ya. K A nya 1, tinggal kita cari B nya. Cari B nya gimana? Tinggal kita substitusikan nilai A nya ke persamaan 1, yaitu 3 kali A nya 1 tambah B sama dengan 2, maka B nya sama dengan 2 dikurangi 3 kali 1 yaitu 3. 2 kurangi 3 itu sama dengan negatif 1, berarti kita udah punya nih nilai dari SX nya. SX itu sama dengan AX plus B. A nya kita ganti jadi 1 kali X, B nya kita ganti jadi negatif 1, berarti nanti X dikurangi 1 untuk sisanya. Itu teman-teman, berarti jawabannya adalah yang B ya, gitu. Gimana teman-teman, menurut teman-teman apakah susah atau justru mudah banget ya? Ya itu teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar ya, mudah atau susah. Kita lanjut di nomor berikutnya. Oke, kita lanjut di nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dan gx nya adalah akar dari x plus 1. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai domain atau daerah asal fungsi? Yang pertama, pernyataan pertama adalah domain dari fx adalah semua bilangan real. Nah, untuk yang pertama ini, untuk pernyataan pertama ini kita cek dulu ya. Karena fx itu bentuknya bentuk polinomial atau bentuk persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi 4, otomatis domainnya adalah semua bilangan real. Jadi otomatis untuk x-nya itu merupakan x anggota bilangan real, gitu ya, semuanya. Berarti pernyataan pada pernyataan pertama itu bernilai benar ya teman-teman ya, tidak centang. Kemudian di yang bagian kedua, fungsi gx adalah domainnya itu x-nya lebih dari negatif 1. Kita punya gx itu di soal itu sama dengan akar dari x plus 1. Ini merupakan fungsi irasional. Fungsi irasional itu yang di dalam akarnya itu tidak boleh kurang dari sama dengan 0 atau dia tidak boleh negatif. Artinya kalau x-nya tidak boleh tidak boleh negatif, otomatis berarti x-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalau x plus 1 yang lebih dari sama dengan 0, maka otomatis x-nya harus lebih dari sama dengan negatif 1. Pernyataan kedua berarti salah ya. Kenapa salah? Karena di soal itu dia dituliskannya itu hanya x lebih dari negatif 1, tidak ada sama dengannya. Tapi negatif 1 tuh harusnya masuk ya. Kayak gitu. Tinggal kita tuliskan lagi untuk yang ketiga, kita cek ya. Yang ketiga dia mencari f bundaran g-nya atau fungsi komposisinya, berarti kita kerjakan dulu kali ya. F bundaran gx itu sama dengan f gx ya. Maka f-nya itu tadi x kuadrat. Berarti nanti f kita substitusikan aja kali g-nya ya. G-nya itu berarti akar dari x plus 1. Maka kita bisa tulis berarti akar x plus 1 dikuadratkan dikurangin 4, maka hasilnya adalah x plus 1 dikurangin 4, hasilnya adalah x min 3 ya. F bundaran g nya adalah x min 3. Namun meskipun hasilnya itu adalah fungsi linier, ini kan fungsi linier ya, fungsi linier, kita harus tetap membatasi domain pada domain awal. Jadi domain awalnya itu berapa gitu kan. Domain awalnya gx nya itu kan akar x plus 1, otomatis nilai dari x plus 1 nya harus lebih dari sama dengan 0 atau x nya lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi meskipun dia secara hasil dia tetap fungsi linier, tapi kita tidak boleh langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa domainnya tuh semua bilangan real. Enggak ya teman-teman, harus kita cek dari bilangan awal, fungsi awalnya bagaimana. Kalau fungsi awalnya bentuknya kayak kayak bentuk ada fungsi irasionalnya, maka otomatis tetap ya yang diambil itu domainnya itu tetap bilangan awalnya atau fungsi awalnya, itu berarti x nya harus lebih dari sama dengan negatif 1 untuk x anggota bilangan real. Maka jawaban yang pernyataan ketiga juga salah ya. Berarti
Jawaban yang betul hanya di pernyataan yang pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Sebuah perusahaan menemukan bahwa keuntungan bulanannya dalam juta rupiah dari penjualan X unit produk dapat dimodelkan dengan fungsi mutlak Kx sama dengan negatif 5 dikali mutlak X dikurangi 200 ditambah dengan 500. Pertanyaannya, keuntungan maksimum yang dapat dicapai perusahaan dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapainya adalah, nah kita tahu ya, di dalam mutlak itu nilainya itu, kita yang dalam mutlak dulu, kita ini dulu ya, kita perhatikan yang di dalam mutlak dulu. Ini kan nilai X dikurangi 200 dalam mutlak itu nilainya pasti lebih dari sama dengan 0, artinya dia positif kan. Ini untuk X-nya, untuk setiap X anggota bilangan real ya semuanya. Maka otomatis nilai paling kecilnya, nilai minimumnya itu, nilai minimalnya itu berarti negatif 5 dikali X min 200, itu nilai paling kecilnya nggak mungkin angka yang lain, ini pasti nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena kan di sini dia positif ya, lebih dari sama dengan 0, otomatis nggak ada angka lain selain si 0 gitu loh ya, yang lebih kecil dibandingkan 0 kalau kita lihat kondisi si fungsinya. Aman ya. Nah kemudian karena dia ingin memperoleh sebuah nilai maksimum untuk K-nya, ini kan Kx nya harus maksimum katanya kan ya. Biar si Kx nya maksimum, maka nilai dari negatif 5 dikali X min 200 nya itu harus minimum banget gitu loh ya kan. Kalau misalkan biar nilainya Kx maksimum, otomatis sih nilai negatif 5 dikali X min 200 nya harus minimum dong. Soalnya kalau misalkan, karena nggak ada angka lain, karena kan ini udah positif, nggak mungkin sih bilangan yang lain gitu kan nilainya, biar si hasilnya si minimum itu kan. Agar hasilnya seminimum mungkin, maka nilainya itu yaitu 0 kan, otomatis berarti negatif 5 dikali mutlak dari X kurangi 200 itu harus nilainya sama dengan 0, nggak ada angka lain. Kalau udah kayak gini berarti nanti otomatis X nya akan sama dengan 200 teman-teman. Ini kan 0 bagi negatif 5 kan 0, mutlaknya habis, jadi nanti X nya sama dengan 200 gitu kan ya. Nah sudah, berarti otomatis biar si nilainya maksimum, X nya pasti 200. Nah karena 200 maka tinggal kita substitusi aja, substitusi X sama dengan 200 ke K ya. K nya itu kan berarti K 200 sama dengan negatif 5 dikali 200 dikurangi 200 ditambah 500, maka hasilnya adalah 0 tambah 500 ya 500 teman-teman. Jadi otomatis keuntungan maksimumnya itu di angka 500 juta dengan menjual banyaknya unitnya itu sebanyak 200. Jawabannya berarti yang B ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk topik aljabar pada pembahasan TKA Matematika tingkat lanjut. Semoga bermanfaat. Dadah.